Tapi ada tuh member gue yang bilang, Sisil itu kemana-mana kayak kampungnya sendiri. Iya, kayak kamu tuh udah tahu jalannya, padahal enggak ya. Padahal takut dibalik semua itu ya. Takut, nggak tahu jalan, nggak hafal jalan gitu kan. Weh gitu kan, Siu tuh kasihan ya gitu kan. Saya nggak ada orang, maksudnya nggak ada orang gitu kan. Iya. Terus aku bilang, emang kita bukan orang kan? Wow, jadi sempat mengalami juga yang namanya Iya. travel itu cuma 2 orang ya. Iya. Wow, oke. Tapi yang tadinya bilang mahal gitu kan ya hari Kamisnya itu. Hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Orang panggil kami ke rumah ambil duit, atau kami datang ke rumah ambil duit. Wah. 10 juta ada duit. Keren. Karena di sana kan Setiap orang punya cerita, namun di balik cerita itu ada air mata, tantangan, dan perjuangan yang mungkin belum diceritakan. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Hari ini kita kedatangan sosok tamu yang spesial, seorang ibu rumah tangga, pejuang hebat yang juga aktif roadshow ya. Dan kita sambut hari ini Ci Cecilia Lim. Thank you so much. Thank you Ci Cecil udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Deeper. Ini udah berapa hari di Jakarta nih? dari tanggal 7 sebelum kalian launching kemarin. Sebelum Jadi, grand launching Subarashi Gold ya? Iya. Belum balik jadi ya? nanti lanjut lagi ke Banjarmasin. Oh, jadi nggak balik rumah nih ya? Tuh Memang ya, luar keluar Batam, biasa. langsung roadshow. Luar biasa. Nah, mungkin saat ini kan banyak orang taunya tuh Ci Cecil tuh aktif menjalankan roadshow, tapi aku mau flashback sedikit. Ya, bagaimana sih background-nya Ci Cecil, awal mulanya seperti apa sebelum bergabung di AFC? Oke, jadi aku kenal FC itu dari tahun 2021 ya, dikenalin dari Februari sebenarnya. Sama kebetulan orang dekat juga, adik angkat gitu ya di Batam. Dan waktu itu kebenaran memang mamaku lagi sakit. Jadi mamaku waktu itu masih di Jakarta, aku di Batam, dan kita kan lagi masa pandemi ya. Jadi waktu itu mamaku didiagnosa autoimun dari 2020, sempet terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dari Februari dikenalin, cuman aku belum ambil keputusan. Waktu itu autoimun jenis apa? Rheumatoid arthritis. Oh, rheumatoid arthritis. Oke. Jadi baru aku ambil keputusan itu 2 bulan kemudian, di April, itu karena mamaku udah terbaring aja nggak bisa apa-apa. Jadi waktu itu awal mulanya itu bergabung, asal mulanya dari produk ya? Betul. Dari produk betul, dikenalkan dengan orang terdekat. Betul. Nah, tapi kalau sebelum itu, sebelum akhirnya kenal dengan AFC, apakah seorang ibu rumah tangga atau mungkin menjalankan bisnis atau gimana? Oke, jadi dari 2014 sebenarnya pernah jalankan multi level juga. Oh, oke. Jadi ada waktu itu basic produk MLM. juga gitu ya. Jadi dari 2014 sampai 2016, nah sempat di 2016 itu pindah ke insurance. Oke. Jadi sampai 2021 masih di insurance. 2021, 5 5 tahun ya tahun, jalanin betul. insurance ya. Sampai sekarang masih menjalankan atau? Enggak, jadi kebenaran waktu April 2021 gabung ke FC, dan di situ juga dideterminasi. Oke. Nah, tapi udah 5 tahun menjalankan asuransi waktu itu gimana secara pendapatan? Udah oke atau masih Oke. kurang atau gimana? Jadi waktu itu 2016 gabung, ya puji Tuhan dalam waktu 2,5 tahun itu bisa punya income di atas 30 juta. Oke, Gitu ya. Cuman baik. untuk maintain-nya juga tidak mudah. Jadi sebenarnya di insurance juga aku udah mulai roadshow. Oke. Jadi waktu itu udah Sumatera, Kalimantan, Jawa, sampai paling jauh itu ke Flores. Wow, sampai ke NTT. Oke, jadi memang udah aktif Iya, roadshow ya. betul. Nah, apa yang membuat akhirnya Ci Cecil memutuskan untuk fokus di AFC? Oke, pertama 2 hari aku gabung di FC, itu tuh dideterminasi ya, dipecat ibaratnya seperti itu. Jadi aku udah pasti nggak punya income, gitu kan ya. Sementara aku punya tanggungan anak 2 gitu ya, cicilan dan sebagainya. Dan juga waktu gabung pertama tuh aku jujur aja ngutang. Wow, gabung waktu itu awal mula dari gabung paket yang paling rendah? Paket promo justru waktu itu. Paket promo. Ya, 1 box gitu ya. Wow. Sempat pinjam dulu nih sama yang ngajak aku, adik angkat ini gitu kan ya. Dan di hari kedua aku tanya mama ada perubahan. Jadi waktu itu aku berpikir bagaimana caranya aku bisa beli lagi gitu kan ya, kan harganya kan lumayan ya. Betul. Jadi aku telepon nih leaderku di insurance gitu kan ya. Dan waktu itu beliau bilang,
oke, semoga sukses gitu kan ya. Dan tidak lama setelah itu ya udah dideterminasi gitu kan. Jadi mau nggak mau aku harus punya backup dong gitu ya. Betul. Nah jadi waktu itu aku beli juga untuk diri aku sendiri satu box gitu ya. Dan aku mulai bawa nih ke tetangga. Oke. Jadi waktu itu bawa sasetan ke tetangga, tanya ke mereka tahu nggak ini apa? Mamaku minum kok enak ya gitu kan. Dan waktu itu mereka bilang, oh itu kan yang minum Ashanti Sil. Terus ada adiknya tetanggaku tuh jual juga di Jakarta gitu ya. Terus aku tanya, emang bagus ya? Nah kalau habis itu mereka bilang gini, bagus Sil, kalau mamamu minum lanjutin gitu kan ya. Baik. Terus aku tanya lagi, emang kalian tahu dari mana bagus gitu kan? Emang udah pernah minum gitu? Iya. Nah jadi waktu itu mereka bilang belum gitu ya. Dan kebenaran karena aku ada stok satu box, aku bilang, ya udah kalau misalnya kalian cari sasetan gitu kan ya, aku jual nih gitu kan ya. Jadi awalnya dari situ yang aku ini gak nyangka sih aku sih. Maksudnya seorang Sisil ya kan, awal mula gabung di paket promo, udah gitu jual sasetan. Ya jadi ini wah keren sih. Oke, lalu jadi dari mereka beli 2 hari, 3 hari gitu kan, akhirnya mereka beli per box, beli paketan gitu ya. Jadi di hari kedua aku dipecat dari perusahaan sebelumnya. Di hari ketiga, aku beranikan diri nih, gesek kartu kredit, nambahi utang untuk ambil diamond. Wow, memberanikan diri ya. Tapi itu mau nggak mau ya udah nyemplung, udah harus sukses nih. Kalau gimana ya kan? Betul, karena aku kalau misalnya mau kerja apaan gitu kan ya, pandemi. Aku punya anak 2 gitu ya, nggak mungkin aku tinggal karena kami cuma bertiga di rumah. Dan singkat cerita waktu itu harus nyicil kartu kredit kan ya. Jadi dengan cicilan yang lain, tanggung jawab dan sebagainya, harus tambahan lagi cicilan kartu kredit. Yang harusnya aku bayar 1 tahun gitu ya, per bulannya 1,7 cicilan waktu itu. Ya puji Tuhan 1,5 bulan dapat dari FC itu 25 juta. Wow, 1,5 bulan pertama udah langsung dapat 25 juta. Karena itu juga udah langsung ambil diamond ya. Jadi bonusnya juga lebih besar gitu ya. Langsung maksimal gitu kan ya. Mitra-mitra kan pada belum diamond gitu kan ya. Jadi ketika mereka bisa closing ya udah aku masih dapat pass up kayak gitu. Tapi kok bisa sebegitu beraninya untuk kamu, ibaratnya kan udah dalam keadaan yang wah untuk beli aja harus ngutang gitu kan ya. Udah gitu kamu memberanikan diri lagi nih keluar sampai 20 jutaan gitu ya. Why? Apa yang membuat kamu sebegitu yakin? Pertama sih karena untuk mama ya. Mama kan 2 hari kan jadi produknya memang perlu dikonsumsi juga gitu ya. Karena aku pikir autoimun ini kan dia akan jadi sahabat ya seumur hidup gitu kan ya. Untuk obatnya aja mama kan harus minum terus gitu ya. Jadi kalau superfoodnya ini 2 hari bisa kasih perubahan yang begitu, bagi aku sih luar biasa karena mamaku udah berbulan-bulan susah tidur. Jadi cuma diranjang aja tuh? Terbaring aja gitu. Jadi kita kan zaman pandemi jangankan keluar kota ya, keluar rumah aja kita takut gitu ya. Nah jadi waktu itu ya udah selagi mama mau minum ada perubahan gitu kan ya. Aku tuh kalau ngerjain sesuatu tuh harus ada yang aku berani keluarin gitu loh. Maksudnya ketika kita udah dikejar anjing nih, gitu kan. Nggak ada pilihan lain gitu ya untuk maju aja gitu ya. Maju lari gitu kan ya. Jadi waktu itu ngerjainnya yang biasanya aku suka offline, ketemu orang, keluar kota dan sebagainya. Nah dari pandemi itulah yang aku belajar harus bener-bener gimana sih bisa duduk diem di rumah. Padahal kan aku nggak bisa banget itu. Jadi ya udah mulai dari sosmed. Wow. Itu sosial media apa tuh waktu itu? Waktu itu masih status WA, terus juga Facebook, Instagram gitu kan ya. Jadi memaksimalkan benar-benar sosial media karena waktu itu kamu susah juga untuk keluar ketemu orang ya, pandemi ya. Betul. Nah jadi sempat ada ini juga ya dari leader sebelumnya. Pokoknya kamu jangan ajak member-member dari perusahaan lama. Wah, ketakutan juga ya sebegitu. Iya. Syukurnya dari zaman pertama kali punya Facebook, terus punya bisnis jaringan dan sebagainya, itu yang memang aku branding sih diri sendiri gitu ya. Baik. Jadi ketika member-member di perusahaan lama lihat gitu kan ya, Sisil ngerjain apa nih gitu kan ya, jadi mereka lebih ke personalnya bukan ke perusahaannya seperti itu. Ya udah jadi dari situ kebenaran karena memang COVID, jadi aku tampilkan aku ngapain gitu kan ya, dengan apa seperti itu. Jadi kebanyakan member-member itu gabung dari orang yang tidak kenal aku, tapi kenal produknya
Oke, kayak gitu. Karena ibaratnya mungkin orang-orang udah tahu produknya bagus, bingung mau gabungnya sama siapa gitu ya. Bingung mau beli dari siapa gitu loh. Iya. Ketika aku tampilkan diriku dengan produknya, mereka cari gitu kan. Jadi jangan pernah malu juga untuk kita, maksudnya nge-branding bahwa kita jalanin ini gitu ya, Sil ya. Betul, Mungkin kalau saat itu mereka nggak tahu dari kamu, mungkin bisa jadi gabung sama orang lain. Betul. Oke. Nah, terus dari situ mulai ada target nih kan ya. Karena kan di sini ada annual rank, terus juga ada promo trip gitu kan ya. Waktu itu aku gabungnya kan April tuh. Jadi ke annual rank kita yang awal sebelum ini kan September kan. Betul. Nah, jadi waktu itu aku hitung-hitung nih, oke, masih sisa 150 hari gitu kan ya. Aku pengen nih dapat THR yang 5 juta gitu kan ya. Karena kan dulu pernah kerja juga. Waktu itu kerja di rumah sakit sebagai kasir 6 tahun itu gajiku nggak nyampe 2 juta tuh nggak nyampe gitu kan ya. Jadi kalau aku rasa oke, 5 bulan ini aku bisa dapat THR 5 juta, keren banget gitu kan ya, dalam hitungan bulan gitu kan ya. Nah, jadi aku target tuh pokoknya satu hari harus closing satu paket gitu kan ya, terus juga harus terjadi satu pair. Kayak gitu. Nah, itu dari apa akhirnya kamu targetnya? Itu dari kamu sosial media atau waktu itu dari orang-orang terdekat? Pertama ya orang-orang terdekat ya. Jadi karena di rumah aku telepon-telepon aja gitu ya. Baik. Sebisa mungkin satu hari itu aku ada telepon 10 orang. Bawa mereka ke Zoom gitu kan ya. Waktu itu Zoom 3 kali sehari. Jam 10, jam 3 sama jam 10 malam. Dan itu banyak yang ikut Zoom-nya? Sebenarnya sih bersyukurnya aku langsung di-handle ya waktu itu sama Pak Yosep. Jadi aku kan punya sponsornya adikku sendiri ya, adik angkat Febrita Sari gitu kan ya. Waktu itu dia juga sibuk dengan jaringannya gitu kan. Jadi aku langsung naik lagi gitu loh. Karena aku udah nggak ada backup lain gitu ya selain FC gitu kan. Ya udah aku kontak leader di atasnya lagi gitu kan. Aku bilang ke Pak Yosep, ayo Pak temenin aku gitu. Maksudnya ajarin aku seperti apa gitu ya. Nah, puji Tuhannya waktu itu Pak Yosep bilang, ya udah Ci, aku bantuin Cici Zoom gitu kan ya. 2 kali kata dia. Jadi jam 10 pagi sampai jam 10 pagi dan jam 3 sore. Nah, Cici tinggal bawa orang aja ke Zoom. Dan itu setiap hari Zoom-nya berarti ya? Jadi waktu itu aku tanya, mau berapa orang Pak masukin ke Zoom? Iya. Nah, bersyukurnya puji Tuhan banget ya. Maksudnya Pak Yosep ini aku kenal dari zaman perusahaan sebelumnya. Beliau tuh sempat peringkat tertinggi gitu ya. Nah, akhirnya di FC kita bisa satu tim. Tadinya kan cross line seperti itu. Jadi ketika beliau bilang, Ci, mau 1 orang kek, 2 orang kek, aku temenin. Wow. Iya. Ya udah dari situ kan semangat nih dari jam 6 pagi tuh dan nelponin orang satu-satu gitu kan ya untuk dimasukin ke Zoom jam 10. Nanti udah siang ngurus anak, makan apa segala macam ya udah nelponin orang lagi nih untuk dimasukin ke Zoom jam 3 gitu kan ya. Nanti sore lagi kayak gitu tuh. Untuk Zoom yang jam 10 malam. Karena kebenaran waktu itu bulan puasa, aku punya tim yang memang juga satu perusahaan dulunya, dulu Crossline jadi satu tim gitu ya. Di Aceh. Jadi kan Aceh kan waktu tarawihnya selesai jam 10 gitu kan ya. Ya udah, jadi minta Zoom jam 10 sampai jam 12. Jadi waktu itu jam 12 baru tidur nih. Jam 3 aku udah bangun lagi tuh buat status, buat apa kayak gitu. Perjuangan banget ya. Makanya 1,5 bulan tembus 25. Satu hari tidur 3 jam. Tapi sekarang gimana tuh dengan tidurnya? Sebenarnya sih aku ngerasa kalau aku lagi normal, lagi sehat, aku tuh biasanya memang bangun jam 3, jam 4. Kayak gitu. Kalau misalnya aku lagi lemes, lagi capek gitu ya, nah, baru bangun jam 6, jam 7 kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi semangat, lagi ada target gitu ya, jam 3, jam 4 tuh normal tuh aku. Iya. Nah, lalu di dalam perjalanan itu akhirnya mulai nih dapat income, ya kan? Jadi yang utang kartu kredit itu juga lunas ya dalam waktu 1,5 bulan itu ya. Wow, lalu udah gitu kamu mulai dari membawa orang ke Zoom ya. Nah, terus bagaimana akhirnya kamu memutuskan untuk udah boleh nih mulai roadshow? Dari Zoom itu kan ya puji Tuhan 4 bulan tembus total 100 juta, tembus Soreda juga. Tembus 100 juta sebulan income-nya? Enggak, total income bulan. selama 4 bulan mencapai 100 juta. Iya, tembus Soreda, tembus juga Dubai gitu kan ya. Akhirnya kan dialihkan ke Turki. Nah, kebenaran juga kan di
Desember tuh anak-anak libur. Oke. Terus kita kan juga udah mulai longgar ya, pandemi kan. Jadi aku pikir, udah ada duit nih, gitu kan ya. Oke. Udah 2,5 tahun terkurung di rumah, gitu kan. Ya udah, bawa anak jalan-jalan lah, gitu kan. Jadi dari Batam ke Jakarta, terus aku pengen bawa anak jalan ke Bandung, gitu kan ya. Nah di situ kan mamaku udah bisa jalan tuh. Oh jadi memang tinggal di Jakarta, sedangkan Sisil sendiri di Batam ya? Di Batam, betul. Mamaku sama adikku di Jakarta sini, gitu kan ya. Jadi waktu itu mama sempat bilang, mama mau ikutlah ke Bandung, seumur hidup nggak pernah ke Bandung. Oke. Ya udah, jalanlah sampai Januari kan, karena kan libur Natal lumayan lama kan. Ya udah, akhirnya dari situ udah selesai liburan nih sama mama gitu kan, mama pulang. Aku masih lanjut nih sama anak-anak. Kebenaran ada LOP Bogor sama LOP Bandung. Oke. Nah, jadi disitulah ikut LOP pertama kali yang di luar Batam maksudnya gitu ya. Baik. Nah di situ kenal teman-teman All Star yang lain dan sebagainya gitu kan. Terus sembari jalan itu kan aku sama Mbak Desi nih, samuraiku ya. Iya. Jadi aku Selalu bareng tuh kayaknya ya kalau roadshow ya. awal bareng kami. Iya. Jadi aku bahasanya Mbak, aku kan bawa mobil nih gitu kan, sewa mobil kan. Bawa anak 2, ya anak biasalah kalau misalnya ada berantemnya atau gimana gitu kan ya. Temenin aku yuk, bantu jaga anakku gitu. Biar aku bisa fokus nyetir gitu kan ya. Udah, akhirnya makanya berempat pergi LOP Bandung, LOP Bogor gitu kan ya. Nyetir sendiri. Sambil ternyata Mbak Desi juga ada beberapa teman yang di daerah-daerah situ gitu kan. Ya udah, kita samperin closing. Wow. Gitu kan. Terus yang member-member yang udah closing kita samperin, mereka seneng gitu kan. Akhirnya repeat order gitu kan ya. Jadi aku pikir, enak juga nih ya kalau misalnya, kan dapat banyak member tuh dari online. Oke. Kebanyakannya juga bukan dari perusahaan lama, baru kenal maksudnya gitu kan ya. Baik. Jadi kalau misalnya aku bisa samperin satu-satu, bagus juga gitu kan. Ya udah, dari situ sih mulai roadshow. Ya, jadi itu menurut Sisil sendiri roadshow itu sangat penting ya untuk kita membangun hubungan juga lebih dekat gitu ya dengan tim-tim kita. Betul. Nah, tetapi kan makin kesini kalau boleh tahu sebulan tuh kamu roadshow bisa berapa lama sih? Aku pernah roadshow nggak pulang-pulang tuh 50 hari paling lama. 50 hari, udah hampir 2 bulan ngejar ya? Shogun kemarin. Oh, itu tahun akhirnya 2024. berapa? 2024 ya, jadi 3 tahun akhirnya kamu mencapai Shogun ya? Shogun ya, dan itu kamu roadshow kemana aja sih? Awalnya Jawa, abis Jawa, Sumatera, Kalimantan gitu kan ya. Terus 2023 tuh udah mulai jauh ke Flores, Maluku gitu kan. 2024 yang Maluku, Papua dan sebagainya. Jadi kalau dibilang sih kota-kotanya aku udah nggak ingat, tapi dari Aceh sampai Papua sudah. Oke. Nah, ada nggak sih momen-momen yang mungkin berkesan selama perjalanan kamu roadshow? Aduh, banyak. Boleh di-spill lah 1-2. Oke, yang paling berkesan banyak sih waktu yang ngejar Shogun itu ya, karena untuk ke Shogun itu bagi aku dapat 0,5 M lebih itu kayak di luar jangkauan gitu ya. Jadi waktu itu sisa, aku nih sebenarnya targetnya tuh bulan Juli udah tembus gitu kan, cuman melambat gitu loh, jadi tidak sesuai target. Nah, jadi setelah selesai anak-anak liburan, jadi tiap liburan tuh aku pasti bawa anak-anak jalan gitu kan ya. Selesai liburan aku harus ngapain nih gitu kan ya, biar aku bisa capai target sebisa mungkin lebih cepat daripada selesainya annual rank gitu kan. Karena pikirku kalau udah selesai annual rank, udah selesai tembus nih, aku juga mesti bantu-bantu tim untuk mereka juga selesaikan achieve juga gitu kan. Jadi ya udah, aku izin sama anak-anak gitu kan ya. Aku bilang, jangan tanya kapan mami pulang. Wah. Kalau misalnya udah Shogun ya pasti pulang gitu kan. Ya udah dari situ. Anak kamu usia berapa sih? Mulai bisnis ini tuh dari 2021 kan, yang besar berarti 9 tahun. Sekarang sudah ya 2012, berarti sekarang udah 13 tahun. Beda setahun aja mereka. Oh, beda setahun aja. Jadi 13 sama 12. Ya, jadi apa yang waktu itu, gimana respon anak waktu dengar kamu bilang kamu akan meninggalkan untuk sementara? Iya. Jadi sebenarnya sebelum roadshow yang paling berat itu adalah packingnya sih. Packing malam sebelum berangkat itu packing itu paling berat udah. Jadi selalu ada ritual, aku sama yang kecil ya, sama si bungsu ini, dia mau
keep baju tidur aku yang sebelum aku pergi. Iya, itu soalnya pernah juga tuh mamahku juga gitu tuh cerita kayak gitu tuh biar ada bau-baunya gitu ya. Gitu ya. Pokoknya baju bekas pakai gitu harus dia pegang gitu kan ya. Nah biasanya tuh kan aku biasa pergi 2 minggu, 3 minggu gitu kan ya. Itu biasanya dia pegang itu paling 2-3 hari udah lepas gitu kan. Nah ternyata waktu roadshow itu 2 minggu dia pegang. Wah. Jadi bayangkan tuh baunya udah seperti apa. Aduh. Bagaimana kamu menjaga kedekatan dengan anak-anak di saat kamu harus jauh berjuang untuk keluarga? Ada kata orang itu kan tergantung kitanya gitu ya. Jadi kalau kita berusaha untuk tenang, ya mereka tenang juga gitu kan. Jadi ya yang aku harus benerin dulu ya aku dulu. Aduh, benci aku. Kalau udah menyentuh anak ya, ibu-ibu rumah tangga pasti kayak gitu. Oke, dan ya sebisa mungkin apa yang mereka minta itu ya aku usahain gitu ya. Dan kalau misalnya pas lagi mereka libur ya udah aku juga usahakan walaupun aku roadshow ya aku buat mereka kayak gitu. Nah, kalau lagi roadshow-nya ya udah tiap hari itu pasti ada telepon gitu, video call gitu kan ya. Kayak gitu sih. Pernah nggak sih dalam perjalanan hidup kamu sebagai seorang ibu ketika kamu tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka? Atau mungkin mereka minta sesuatu yang kamu belum bisa wujudkan? Ya. Pernah sekali. Itu yang paling berat. Jadi ya pinter-pinter kita, apa ya? Apa sih waktu itu? mau beli makan apa gitu kan, yang pinter-pinter kita lah yang berusaha nutupin kalau kita nggak ada gitu. Ya udah berusaha untuk apa yang ada gitu kita masak bareng gitu kan ya, ngerjain apa-apa kayak kerjaan rumah apa segala macam tuh syukurnya mereka tuh nggak disuruh pun pasti ikut. Bantu ya. Aku benci kali. Tapi sekarang kan udah luar biasa Sil ya, dengan apa yang perjuangan kamu aku yakin nggak sia-sia, bahkan kamu bisa bawa anak-anak ke luar negeri ya, yang mungkin ya itu yang mengobati kita juga gitu ya, perjuangan kita tidak sia-sia. Karena semua ibu pasti akan mau yang terbaik untuk anak-anak. Benar-benar. Ada waktu jalan kemana itu, mereka kan suka Bandung sama Bali. Jadi waktu jalan di tol itu sempat ngomong, ih mami kalau punya mobil yang atapnya bisa buka gitu kan ya. Wow. Keren banget gitu kan. Oke. Jadi ya udah gimana nih caranya biar bisa wujudin gitu kan ya. Ya puji Tuhan lah di tahun ketiga tembus Shogun gitu kan. Bisa ambil mobil yang mereka mau. Wow. Dan itu juga yang sesuatu yang ibaratnya tuh kayak kita merasa puas juga ya ketika kita bisa mewujudkan apa yang anak-anak kita mau, anak-anak kita impikan. Benar-benar. Jadi kalau sekarang gimana Sil? Anak-anak masih sering kangen gimana atau udah mulai terbiasa? Karena jarang pulang Sil. Iya sih, kalau dibilang terbiasa mereka mungkin beda ya sama anak-anak lain gitu kan. Waktu di Batam juga kalau kegiatan di Batam entah itu prospek, home sharing atau LOP gitu ya, mereka juga ikut gitu kan. Nah kalau roadshow kayak gini ya tinggal aku kasih pengertian kenapa aku harus roadshow gitu kan, terus juga ya pastinya mereka juga harus ada reward ya karena kan aku utang waktu juga ya untuk mereka. Nah puji Tuhan sih berusaha juga tiap trip jalan bareng gitu kan ya. Nah kayak cruise kemarin udah 2 kali gitu kan, terus yang Korea gitu kan ya. Dan ini nanti Turki juga mereka ikut. Walaupun aku achieve-nya cuma 1. Wow. Jadi aku usahakan juga mereka bisa ikut kayak gitu. Iya. Nah itu perubahan-perubahan yang aku yakin mungkin awal mulanya juga kamu nggak pernah kepikir bisa seperti sekarang ya Sil. Totally enggak. Totally enggak, luar biasa banget. Bagaimana transformasi hidup kamu sejak bergabung di UFC ini? Apa aja secara tadi mungkin udah bisa wujudin anak, beli mobil ya. Apalagi sih yang udah didapetin dari sini? Ya sini? puji Tuhan ya tiap apa yang mereka minta bisa terpenuhi gitu kan ya. Terus juga mama ya dari segi kesehatan dan sebagainya gitu kan. Terus juga aku nih sebenarnya penakut loh. Yang orang
bilang, Sil kamu kesini gitu kan, lewat hutan lah, lewat laut lah gitu kan ya, terus yang pernah tuh 30 jam di laut apa segala macam gitu kan, 2 hari di laut gitu kan ya. Kamu nggak takut ya Sil? Iya, aku bilang aku takut loh. Tapi ya udah terobos saja gitu ya. Cuma mikir lagi kan, ternyata lebih takut kalau ketika orang yang kita sayang minta apa gitu kita nggak bisa wujudin. Yes, betul banget. Nah sekarang jadi ibaratnya benar-benar harus bisa ya mencukupi kebutuhan anak-anak ya, karena hidup masih panjang ya, anak-anak kamu juga masih kecil ya, dan itu mungkin yang memotivasi kamu untuk harus sukses di sini. Jadi yang tadinya penakut gitu kan ya, jujur aja aku tuh nggak tahu jalan loh, dari contoh kayak rumahku ke rumah leaderku ya Pak Dika, itu kan dia stokis tuh, bolak-balik aku ke stokis aku masih pakai map. Wow. Padahal udah ratusan kali ke sana gitu kan ya. Jadi, tapi ada tuh member gue yang bilang, Sisil itu kemana-mana kayak kampungnya sendiri. Iya, kayak kamu tuh udah tahu jalannya, padahal enggak ya. Padahal takut dibalik semua itu takut, nggak tahu jalan, nggak hafal jalan gitu kan ya. Ya pedomanku cuma map. Kemana-mana map. Sebisa mungkin aku juga berangkatnya tuh harus nyaman gitu loh. Jadi karena aku bisanya bawa mobil, matic gitu kan ya, sebisa mungkin aku juga begitu sampai satu kota yang misalnya aku belum pernah nih, aku harus tenang dulu gitu kan ya, nyari dulu siapa yang ada rental mobil gitu kan. Nanti hotelnya tuh pas bisa mungkin dekat dengan mitra seperti itu kayak gitu. Ya nggak nyangka juga, maksudnya beda banget lah, totally beda dengan yang aku yang dulu kayak gitu. Tapi selain daripada kamu memang roadshow untuk berjuang untuk anak-anak gitu ya, untuk secara menjalani hidup sehari-hari, apa sih yang membuat kamu tuh mau terjun turun ke lapangan, Sil? Oke. Dengan segala macam dalam tanda kutip tanggung jawab gitu kan ya, kita kan ada rasa yang dimana kalau kita nih ya capek, pikiran itu lebih capek daripada capek badan gitu kan. Cuman kan kita harus cari solusi gitu kan ya. Nah kalau aku pribadi, aku nih harus keluar gitu loh. Kalau misalnya aku cuma terkurung di rumah gitu kan, aku nggak bisa. Gitu kan, imbasnya nanti entah ke anak, entah ke orang tua gitu kan ya. Cuman aku harus gimana nih biar mereka semua terpenuhi gitu kan. Ya udah, begitu aku coba roadshow yang bareng Mbak Desi itu kayaknya seneng ya kok. Ketika kita dengar ada orang-orang lain gitu kan yang tadinya nggak kenal terus percaya kita gitu kan ya, mereka sharing masalah kesehatannya, masalah hidupnya dan sebagainya gitu kan. Jadi di situ tuh ada namanya yang kita lebih bersyukur gitu kan. Ternyata ada juga, kita nggak sendiri gitu loh. Kita dengan segala macam tanggung jawab kita dan sebagainya, ternyata mereka juga lagi berjuang juga. Nah, kenapa kita nggak sama-sama gitu loh? Kamu tidak sendirian, aku tidak sendirian, sama-sama kita berjuang, sama-sama kita kerjain kayak gitu. Kalau dari sepanjang kamu menjalani roadshow ya, ada nggak sih dari tim-tim kamu atau member-member kamu yang paling berkesan? Transformasi hidup mereka yang paling berkesan itu apa? Ada satu di Maluku Tengah gitu ya. Jadi waktu pertama aku ke Maluku Tengah di bulan April 2023 kalau nggak salah. Nah yang tadinya aku ke sana itu dari Batam, Jakarta, Ambon, terus Ambon ke sana tuh naik kapal 2 jam gitu kan. Nah waktu itu pokoknya di kepala tuh Masohi gitu kan. Masohi ini Maluku Tengah. Nah singkat cerita, waktu buat table talk ternyata yang datang cuma 2 orang, ya 2 orang. Nah 2 orang ini pun, yang satu namanya Kak Hesti, yang satu lagi namanya Marta gitu ya. Kak Hesti ini sempat bilang kayak gini, Sio gitu kan, Sio tuh kasihan ya gitu kan. Saya nggak ada orang, maksudnya nggak ada orang gitu kan. Terus aku bilang, emang kita bukan orang kan? Wow, jadi sempat mengalami juga yang namanya double tuh cuma 2 orang ya? Iya. Wow, Terus ternyata Kak Hesti ini dia pekerja sosial. Jadi dia tuh dengan segala macam penyakitnya, banyak tuh penyakitnya, kalau diurutin tuh ada 10 atau lebih dari 10 kayak gitu ya. Tapi dia dengan dia punya, aku bilang sih kasih gitu ya. Jadi kan dia pekerja sosial yang nuntun masyarakat yang terpencil gitu untuk bisa baca, tulis, ngitung gitu kan ya. Yang udah tua-tua belum bisa baca dan sebagainya tuh dia dari rumahnya tuh kadang bisa bawa motor tuh berjam-jam gitu kan ya, sampai karena dia sakit bawa motor sampai jatuh karena kehilang kesadaran. Gitu kan. Terus yang si Marta ini
Dia waktu itu masih nyusui, anaknya masih setahun lebih kalau nggak salah gitu kan ya. Untuk ketemu aku table talk itu dia mesti naik angkot gitu ya, mesti naik angkot 1,5 jam dari rumahnya gitu. Nah dia nih sehari-harinya jual kerupuk, jual ikan segar gitu kan ya. Nah waktu dia jualan juga gitu. Jadi kadang dia sambil bawa anak yang disusui nih, gitu kan, bawa baskom gitu kan, bawa ikan segar, bawa kerupuk gitu. Nanti pergi tuh jualan kayak gitu kan 1,5 jam. Nah, waktu ketemu pertama itu juga dia bilang, kakak, beta sing bisa foto-foto kayak kakak gitu kan, maksudnya nggak bisa foto-foto kayak aku. Kan aku kan brandingnya tuh lebih ke sosmed. Aku ngapain? Aktivitas-aktivitasnya sama juga siapa? difoto. Yang penting ada mukaku gitu kan. Nah, kata dia nggak bisa kayak gitu karena dia ngerasa dia nggak cantik dan sebagainya gitu kan ya. Terus aku bilang, emang kita mau kontes kecantik? Nah, lemahnya aku tuh aku nggak bisa ngomong yang dibagus-bagusin gitu loh. Jadi ceplas-ceplos apa yang di kepala itulah yang aku keluarkan gitu ya. Jadi ya udah di situ table talk gitu kan ya, sharing-sharing dan sebagainya. Aku lihat mereka yang dari seperti itu gitu kan ya. Dan akhirnya si Martha ini mulai tuh berubah ya. 2 bulan setelah itulah. Dari yang ikannya kelihatan duluan di sosmed, kerupuknya, terus sasetan dia jual 2 saset, 4 saset gitu-gitu kan ya. Akhirnya sampai ada mukanya. Sampai dia live tidak berhenti-berhenti. Wow. Puji Tuhan banget. Iya. Jadi nggak ada yang mungkin ya. Perubahan itu kalau kita mau jalanin bisa aja sebetulnya. Bener banget. Nah, waktu itu dia tembus trip, terus Taiwan gitu kan ya. Saat ini income-nya juga udah penghasilan 17-20 juta, double toreda juga gitu kan ya. KHST juga gitu. Dari yang sehat gitu kan, terus juga dia penghasilan belasan juta juga, tembus trip gitu kan, double toreda juga gitu. Jadi awalnya dari roadshow itu ya. Berapa bulan tuh akhirnya mulai membuahkan hasil? Mereka mulai dapat income seperti itu. Kalau itu sih beda-beda sih ya. Ada juga yang zonk gitu loh. Oke, baik. Jadi aku selalu berpedoman ya udah. Ketika aku bilang aku datang gitu kan ya. Apa yang aku bisa ya udah aku sebisa mungkin itu yang aku sharing ke mereka gitu kan ya. Mereka ikut atau enggak ya itu pilihan masing-masing gitu kan ya. Jadi kalau misalnya berapa lama jadi yang beda-beda sih gitu kan. Kalau aku sih mikirnya mau berapapun orang yang datang ke aku, mau misalnya diajak table talk nih, datang gitu kan ya, mau satu pun, itulah satu itu berarti dia sehati sama aku. Pertama kali ke Maluku juga sebenarnya kenal member ini, namanya Everlina, dia tuh kenal aku di Facebook gitu kan. Waktu itu dia cuma tanya bisa untuk stroke dan sebagainya, aku bilang bisa gitu kan, aku ajak ke Zoom dan sebagainya. Nah waktu itu aku bilang, aku pengen nih ke Ambon. Tadinya kan aku nggak tahu, ternyata dia bukan di Ambonnya. Jadi dari Ambon ke tempat dia itu masih naik pesawat lagi 1,5 jam gitu kan. Nah waktu itu dia bilang, nanti kakak datang jauh-jauh nggak ada orang, kata dia gitu kan. Aku nih udah ngerasa, dia kan walaupun belum ketemu, masih online, masih Zoom apa segala macam, masih video call gitu kan ya, dia udah bisa closing 1-3 paket sehari dari timnya dia gitu kan ya. Sebisa mungkin dia nggak keteteran gitu loh. Mitranya juga bisa duplikasi, jadi harus ketemu nih gitu kan ya. Apalagi kan dia juga kerja ASN gitu kan. Waktunya juga kurang. Nah jadi aku bilang nggak apa-apa. Yang penting kamunya mau nggak ketemu aku. Mau kamu ajak aku door to door, kayak ngesot ke rumah orang, kayak mau kita home sharing apa segala macam nggak apa-apa. Aku bilang aku temenin. Ya udah, ternyata waktu itu begitu sampai nama pulau dia tuh Pulau Moa, gitu ya, Pulau Moa. Yang tadinya aku pikir ya udah dia doang aja nggak apa-apa gitu kan ya. Kami mau jalan-jalan nyamperin orang juga masalah gitu ya. Ternyata langsung di situ ada 8 orang. Table talk. Keren. Dan moral of the story, roadshow itu pertama kali yang paling jauh, paling mahal sekali berangkat dari Batam ke tempat dia itu 6,7. One way ya, one way 6,7 itu aku beranikan diri gadai mobil. Dari situ ya. Ya udah aku bilang, oke, 8 orang. Waktu tuh lagi promo Ruby. Pada terus closing semua. Enggak, malah komplain. Jadi yang 88 nih
Kak, susah jual mahal, susah jual mahal. Oke, aku bilang nggak di kota, nggak di desa, sama aja ya. Nggak ada yang bilang murah. Oke. Habis itu ya udah Kak, aku udah biasa denger itu. Aku pengen tahu nih, kenapa Kakak beli, terus apa yang Kakak rasa? Satu-satu dong. Mama kista hati harus operasi nggak jadi operasi. Terus anak amandel yang udah busuk gitu kan ya, kalau misalnya bangun pagi tuh udah kayak ada nanah gitu kan di atas bantal gitu kan ya, nggak jadi operasi, udah sehat gitu kan. Terus ada yang asam lambung, jangankan berdiri gitu ya, mau berdiri berapa menit aja udah gemeteran gitu, udah pingsan dan sebagainya gitu kan ya. Sekarang udah baik. Oke, 8 orang. Ada tempat nggak kita buat LOP? Langsung kayak gitu aku. Oh. Jadi masing-masing melakukan testimoni juga ya? Iya, jadi aku bilang, ayo kita cari tempat. Ternyata langsung bilang, yang sebelah sini tadi tuh ada yang bilang, oke Kak, kita pakai Aula Kodim. Oke, Oke, sewanya berapa? Ternyata sewa dengan kursi meja itu beda lagi, gitu kan ya. Sewanya, terus juga sound system dan infocus dan sebagainya beda lagi. Oke, berapa total? Sekalian makan lah, aku bilang, kasih snack gitu ya. Total 4 juta. Oke, aku bilang, kita kerjain. Karena hari Minggu kan 90% Nasrani ya. Jadi takutnya hari Minggu tuh orang off gitu kan ya. Ya udah kita buat Sabtu. Jadi nyampe aku hari itu Kamis. Kamis table talk 8 orang itu jadi sama aku 9. Jadi kebenaran yang Everlina ini kan dia punya percetakan. Aku bilang ya udah kita cetak 200 tiket. Kita berdelapan semua nyamperin tetangga masing-masing, aku bilang. Bagi aja tiket gratis. Oh. Tapi akhirnya datang. Buat acara kan Sabtu tuh. Sabtu jam 3. Jam 3 gitu kan ya. Ternyata itu kami nyapu ngepel sendiri tuh ruangannya, siapin kursi apa segala macam. Ya berdelapan itulah. Akhirnya berapa banyak yang hadir? Akhirnya nyampe hari hanya jam 3 nggak ada yang datang. Kami kayak gini berdelapan di depan itu. Ternyata satu datang. Oke, udah 3:30 mulai. Total 40 orang. Wow. 40 orang. Dan di situ aku bilang yang 8 ini sebisa mungkin semua live. Gitu ya, semua live. Kebetulan aku ada 2 handphone gitu ya, satu live TikTok? Facebook. Belum kenal TikTok. Oke, baik. Gitu, jadi live gitu kan, aku videoin masing-masing juga. Yang 8 ini naik dulu, baru belakang aku presentasi. Oke, jadi LOP-nya di shoot juga dalam keadaan live ya? Betul. Di live Facebook ya? Oke, baik. Pakai bahasa daerah masing-masing. Gitu. Nah, kebenaran Sabtu kan itu 40 orang, dan juga minggunya benar-benar off, nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi yang tadinya bilang mahal gitu kan ya, hari Kamisnya itu, hari Senin, Selasa, dan seterusnya, orang panggil kami ke rumah ambil duit, atau kami datang ke rumah ambil duit. Wah. 10 juta ada duit. Keren. Karena di sana kan BRI ya, BRI kan kalau mesin tunanya itu kan jam kerja. Jadi kan mau nggak mau ke Briling ya, gitu. Jadi kami ngitungin tuh, yang duit 10.000, 20.000, 5.000, bergepok-gepok. Keren banget. Pokoknya yang tadinya 1 sampai do re mi lah pairingnya, 1, 2, 3 tiap hari gitu kan ya. Dari sini roadshow akhirnya itu pulang ke rumah minimal 10 pair sehari. Wow, dari roadshow ya, membuahkan paling jauh, hasil. Paling mahal. Dan memang mindset pergi itu ya udah tiket pergi aja dulu, tiket pulang nggak mikir, nanti pas kerja aja baru mikir tiket pulang kayak gitu. Keren sih Sil, karena mungkin nggak mudah menjadi seorang Sisil ya, tapi luar biasa sih perjuangan kamu sebagai ibu rumah tangga. Nah, tapi dengan semua yang udah kamu lewati, masih ada nggak sih impian-impian yang mungkin masih mau kamu wujudkan? Masih banyak ya? Banyak. Pencapaian di sini udah apa aja Sil? Ya, mobil, terus juga roadshow, udah keliling gitu kan ya, bawa mama, anak-anak jalan-jalan gitu kan, terus juga anak-anak keliling luar negeri juga gitu kan ya. Terus ya kalau rumah ya memang dari dulu udah ada gitu kan, apartemen dari dulu udah ada. Apa impian kamu yang masih belum terwujudkan? Anak-anak kuliahnya pengen ada yang satu pengen di Korea, ada satu pengen di Bali, jadi mau harus punya rumah di Bali. Korea dan Bali ya, bertolak belakang gitu ya? Iya, masing-masing ya udah nggak apa-apa. Aku bilang ya udah mami kerjain, yang penting kalian terserah mau ngapain. Kayak gitu. Iya. Jadi lebih fokus ke anak-anak dan orang tua sih. Kalau aku pribadi ya udah ngikutin mereka gitu kan, tinggal aku kerjain aku harus seperti apa. Ada nggak sih yang mungkin kamu
karena aku yakin banyak ibu-ibu rumah tangga yang mungkin juga saat ini mungkin sedang bingung gitu ya, mungkin secara penghasilan kurang atau mungkin suaminya kena PHK. Zaman sekarang kan lagi banyak ya, cari pekerjaan juga susah. Apa yang mungkin kamu mau sampaikan kepada ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami tantangan dalam hidup ya? Bagaimana, apa yang kamu mau sampaikan kepada mereka? Oke, jadi aku pernah di mana dulu tuh ketika sudah punya suami, punya anak gitu kan ya, hidupku ya udah untuk mereka gitu kan. Apapun yang aku lakukan ya biar mereka terpenuhi lah gitu ya. Ketika terjadi satu tantangan gitu kan ya, baru tersadar bahwa yang harus kita pentingkan dulu ya kita diri sendiri dulu gitu kan ya. Apakah kita sehat? Apakah kita bahagia gitu kan ya, karena itu kan nanti akan berimbas juga gitu kan. Jadi selama ini kan ibu-ibu rumah tangga tuh berpikir yang penting anak-anak sehat, yang penting suami sehat gitu kan ya. Tapi kalau ditanya lagi nih, kalau ibunya sendiri sakit, seperti apa gitu loh. Jadi kalau anak suami sakit ya ibu yang jaga. Kalau ibu yang sakit siapa yang jaga? Jaga diri sendiri kan? Betul. Terus kalau itu dari sehat jasmani, sehat rohani seperti apa gitu kan ya. Kalau misalnya aku pernah di fase yang mumet banget gitu kan ya, sampai akhirnya pelampiasan juga ke anak gitu kan ya. Jadi takut juga kan nanti ke depannya mental mereka seperti apa gitu kan. Nah, jadi intinya kita ke diri sendiri dulu. Love, self love dulu kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya apapun yang kita mau ya, pastinya semua ibu mau untuk kepentingan anak lah ya gitu kan ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita sehat jasmani, sehat rohani, ya apapun kita bisa lakukan kayak gitu. Apapun kita bisa achieve. Ya dalam artian ibu itu kalau misalnya memang udah terpaksa gitu kan ya, manjat genteng aja bisa kan? Angkat galon bisa. Iya. Gitu. Udah merangkap semuanya ya. Dokter iya, guru iya, supir iya, chef gitu ya. Iya, chef iya, tukang iya. Iya. Gitu. Jadi itu sih. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa menghentikan diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Gitu. Nah, Sil, mungkin saat ini kalau podcast ini sedang ditonton oleh kedua anak kamu, dan juga mama kamu, yang dimana kamu sudah melihat bagaimana perubahan udah terjadi juga ya secara kesehatan. Mungkin boleh apa yang kamu mau sampaikan kepada mereka dari hati yang terdalam? Oke, untuk mama, untuk anak-anak, terima kasih sudah kasih kepercayaan, sudah kasih doa, sudah kasih pengorbanan waktunya untuk aku. Aku janji apapun yang mama mau, anak-anak mau, aku berusaha dengan sekuat tenaga untuk wujudin. Thank you so much, Sil, sudah berbagi kisah kamu di podcast Deeper ini. Semoga kisah kamu bisa memotivasi dan menguatkan para ibu-ibu di luar sana mungkin yang sedang berjuang di dalam menjalani kehidupannya. Karena sekali lagi, apapun yang kita lakukan, kita pasti ingin yang terbaik untuk keluarga. Amin. So, buat teman-teman, para ibu-ibu yang luar biasa, yang mungkin kalian saat ini sedang berada di titik terendah dalam hidup kalian, bangkit ya, karena hidup harus terus berjalan. Jadilah versi terbaik dari diri kita, terus berjuang demi masa depan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Saya Evi Carolina, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Thank you, Sisi. Thank you so much. Thank you.